Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya berada di ruangan yang sama dengan maut, tepat di detik-detik nyawa seorang sahabat melayan? Jumat, 23 Januari 2026, sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan yang biasanya hingar-bingar oleh story Instagram dan tawa selebritas, mendadak senyap, dingin, dan berbau kematian. Publik terhenyak, bukan hanya karena kepergian Lula Lava yang mendadak, tapi karena satu sosok yang ditemukan berdiri terpaku di tempat kejadian perkara. Dia bukan dokter, dia bukan polisi, dia adalah Reza Arab. Apa yang dilakukan Reza Arab di sana saat tubuh Lula ditemukan tak bernyawa? Mengapa polisi menyebutnya sebagai saksi kunci yang berada di titik nol kejadian? Dan mengapa keluarga menolak autopsi di saat teka-teki justru semakin menumpuk? Ini bukan sekadar berita duka. Ini adalah puzzle yang kepingannya berserakan di antara ruang tamu apartemen, rekam medis rumah sakit, dan kesaksian para sahabat yang gemetar. Selamat datang di Investigasi Mendalam, misteri tamu terakhir di apartemen Lula. Kita buka lembar pertama. Malam itu, Jakarta Selatan diguyur hujan yang seolah enggan berhenti, menyamarkan suara sirine yang meraung-raung membelah kemacetan Jumat malam. Bagi warga biasa, ini hanyalah akhir pekan yang basah. Namun, di sebuah kompleks apartemen elit yang menjulang angkuh menembus langit kelabu, sebuah tragedi sedang dipentaskan tanpa penonton. Jumat, 23 Januari 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lobi apartemen yang biasanya wangi aromaterapi lavender dan dipenuhi oleh kurir makanan online, malam itu berubah menjadi benteng pertahanan. Garis polisi berwarna kuning hitam, Police Line Do Not Cross, mulai direntangkan, menciptakan batas tegas antara dunia orang hidup yang penuh rasa ingin tahu dan dunia kematian yang sunyi di lantai atas. Di unit apartemen milik Lula Lava, waktu seakan berhenti berdetak. Udara di dalam ruangan itu berat, sangat berat, bukan karena AC yang mati, tapi karena tekanan psikologis yang mencekik siapapun yang melangkah masuk. Petugas forensik dengan pakaian hazmat putih mondar-mandir. Lampu kilat kamera mereka menyambar-nyambar seperti petir buatan, mendokumentasikan setiap inci ruangan. Gelas yang setengah terisi, bantal sofa yang sedikit berantakan, dan tentu saja, posisi tubuh Lula yang kini diam membeku. Namun, di tengah kesibukan tim Inavis dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, ada satu pemandangan yang membuat para petugas sendiri sempat tertegun. Di sana, di antara kekacauan prosedur kepolisian, berdiri sesosok pria yang sangat dikenal publik. Wajahnya yang biasanya garang dan ekspresif di panggung musik atau podcast, malam itu tampak berbeda. Kosong, pucat, tatapannya nanar, seolah retina matanya merekam sebuah film horor yang tidak bisa ia pause. Dia adalah Reza Arab. Keberadaan Reza di sana bukan sebagai pelayat yang datang terlambat. Bukan. Fakta yang baru saja dibuka oleh kepolisian mengguncang nalar kita. Reza Arab ada di sana saat tubuh kaku Lula ditemukan. Dia ada di sana, di tempat kejadian perkara, TKP, di titik nol di mana nyawa berpisah dari raga. Pertanyaan liar langsung menyeruak di kepala setiap penyidik yang hadir malam itu. Sejak kapan dia di sini? Apa yang mereka bicarakan? Apakah dia melihat detik-detik terakhir Lula menghembuskan napas? Atau apakah dia datang tepat saat semuanya sudah terlambat? Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah, sosok perwira menengah yang dikenal dingin dan metodis, berjalan menembus kerumunan anggotanya. Langkah sepatunya terdengar tegas di lantai marmer apartemen. Ia mendekati Reza. Tidak ada borgol, belum ada status tersangka, namun aura interogasi sudah terasa kental di udara. Mas Reza, suara AKBP Iskandar Syah rendah namun menuntut atensi penuh.
Kami butuh keterangan Anda di kantor, sekarang. Reza tidak melawan. Ia hanya mengangguk pelan, sangat pelan, seolah lehernya kaku. Ia digiring keluar unit apartemen, melewati koridor panjang yang kini dipenuhi tetangga yang mengintip dari celah pintu. Wajah Reza tertunduk dalam, disembunyikan di balik hoodie atau topi, mencoba menghindar dari sorot mata penghakiman yang mulai menyala di sekelilingnya. Berita ini meledak bagai bom waktu. Media sosial yang sebelumnya hanya dipenuhi ucapan duka cita standar, tiba-tiba berubah menjadi arena spekulasi liar. Loh, kok ada Arab? Ngapain dia di apartemen Lula malam-malam? Jangan-jangan, jari-jari netizen mulai mengetik skenario mereka sendiri, menciptakan pengadilan jalanan sebelum fakta resmi sempat dirilis. Foto-foto paparazi amatir yang memperlihatkan Reza Arab dikawal masuk ke mobil polisi mulai beredar di grup WhatsApp, memicu badai rumor yang tak terbendung. Namun, mari kita kembali ke dalam apartemen itu sejenak, sebelum polisi datang, sebelum ambulans tiba. Apa yang sebenarnya terjadi di jam-jam keramat itu? Berdasarkan data awal yang dihimpun, unit apartemen Lula malam itu tidak sepenuhnya sepi. Ada jejak kehidupan yang terhenti mendadak. Ada 5 orang lain yang disebut-sebut berada dalam lingkaran dalam kejadian ini. Mereka bukan orang asing. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya Lula untuk mengurusi hidupnya. Asisten rumah tangga yang menyiapkan makanannya, dan asisten pribadi yang mengatur jadwalnya. Dan di antara mereka ada Reza Arab, seorang sahabat, rekan kerja, atau saksi kunci yang memegang potongan puzzle paling vital. Polisi bekerja cepat malam itu. Mereka tidak hanya mengamankan tubuh Lula, mereka mengamankan cerita. Setiap barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik bening, botol air mineral, mungkin sisa obat-obatan, atau tisu bekas pakai. Semuanya diangkut. Semuanya akan berbicara di laboratorium forensik. Di kantor Polres Metro Jakarta Selatan, lampu ruang penyidik menyala terang benderang. AKBP Iskandar Syah tahu kasus ini bukan kasus biasa. Sorotan publik akan sangat tajam. Salah langkah sedikit saja, institusi Polri akan habis dibully netizen. Maka prinsip kehati-hatian menjadi panglima. Kami memanggil saudara R sebagai saksi, tegas AKBP Iskandar Syah kepada awak media yang sudah menyemut di lobi Polres dini hari itu. Pernyataannya singkat, padat, namun menyisakan ribuan tafsir. Kata saksi di sini adalah jembatan tipis. Ia berarti seseorang yang hanya melihat atau seseorang yang mengetahui rahasia yang belum terucap. Sementara itu di kamar jenazah, tubuh Lula berbaring sendirian, jauh dari hiruk-pikuk interogasi, jauh dari blitz kamera. Ironi terbesar malam itu adalah kontras yang menyayat hati. Di media sosial, foto-foto Lula yang tersenyum cantik sedang di-repost jutaan kali dengan caption "Rest in Peace". Tapi di dunia nyata, di TKP, realitasnya jauh lebih gelap dan membingungkan. Tidak ada senyum di wajah para saksi yang diperiksa. Yang ada hanyalah ketegangan, rasa takut, dan kebingungan yang nyata. Reza Arab yang kini duduk di kursi besi ruang pemeriksaan berhadapan dengan penyidik. Ia diminta menceritakan ulang kronologi versi dirinya. Jam berapa Anda datang? Siapa yang membuka pintu? Apa yang Anda lihat pertama kali saat masuk ke kamar Lula? Kenapa Anda tidak segera menelpon ambulans? Atau apakah Anda sudah mencoba menolong? Setiap jawaban Reza dicatat, setiap jeda napasnya dianalisis. Polisi tahu dalam kasus kematian tak wajar di ruang tertutup, lock room mystery, saksi pertama di TKP adalah kunci emas. Dia bisa menjadi pahlawan yang mencoba menyelamatkan, atau dia bisa menjadi orang yang tahu terlalu banyak. Malam semakin larut menuju pagi. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan aspal basah yang memantulkan lampu jalan. Namun badai yang sesungguhnya baru saja mulai. Berkas perkara dengan nama Lula Lahfah kini resmi dibuka di atas meja hijau kepolisian.
dan nama Reza Arab tertulis di halaman pertamanya dengan tinta tebal. Publik menunggu, fans menahan napas. Apa yang sebenarnya dilihat Reza Arab di apartemen itu? Mengapa takdir menempatkannya di sana di detik-detik paling krusial? Dan yang lebih mencurigakan, polisi mulai mengalihkan pandangan mereka keluar apartemen, ke sebuah tempat yang menyimpan riwayat masa lalu Lula, Rumah Sakit Pondok Indah. Ada rahasia medis apa yang tersimpan di sana? Apakah kematian ini benar-benar mendadak, ataukah bom waktu yang sudah berdetak lama di dalam tubuh sang selebgram? Babak pertama dari drama misteri ini telah berakhir dengan satu cliffhanger besar. Sang YouTuber di TKP kematian. Namun babak kedua akan membawa kita menyelam lebih dalam ke ruang interogasi dan rekam medis yang mungkin, hanya mungkin, bisa menjelaskan segalanya. Jam dinding di ruang reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di luar mungkin sudah sepi, tapi di dalam ruangan berukuran 4x4 meter itu, udara terasa panas dan sesak. Padahal, pendingin ruangan menyala maksimal. Disinilah Reza Arab duduk. Dia tidak lagi berada di panggung megah dengan ribuan fans yang meneriakkan namanya. Dia duduk di kursi lipat sederhana, berhadapan dengan meja penyidik yang penuh dengan tumpukan berkas. Di depannya, segelas kopi hitam yang sudah dingin tidak tersentuh. Asbak rokok mulai penuh, menandakan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Statusnya, saksi. Namun, dalam hukum psikologis manusia, siapapun yang berada di samping mayat saat ditemukan, otomatis memikul beban kecurigaan dunia. AKBP Iskandar Syah memimpin jalannya pemeriksaan ini dengan ketenangan seorang ahli bedah. Ia tidak membentak, ia tidak menggebrak meja. Ia hanya bertanya, merunut waktu mundur ke belakang, detik demi detik. "Mas Reza, coba ulangi lagi," ujar penyidik pelan sambil mengetik di laptopnya. "Jam berapa tepatnya Anda tiba di unit apartemen itu? Dan apa tujuan Anda ke sana malam itu?" Jawaban atas pertanyaan ini adalah kunci emas. Publik tahu Reza dan Lula berteman, tapi keberadaannya di apartemen pribadi pada jam-jam krusial memicu spekulasi liar. Apakah ada janji temu? Apakah ada kolaborasi konten? Atau apakah ada panggilan darurat dari Lula yang membuat Reza bergegas datang? Penyidik mencatat setiap detail. Bahasa tubuh Reza, cara matanya berkedip, cara tangannya meremas jari, semuanya diamati. Polisi mengejar inkonsistensi. Jika Reza berkata A sekarang, tapi 5 menit lagi berkata A minus sedikit, itu adalah celah yang akan dikejar. Namun Reza bukanlah orang satu-satunya yang tidak bisa tidur malam itu. Di ruangan terpisah, 5 orang lainnya sedang menjalani proses serupa. Mereka adalah orang-orang tak terlihat dalam kehidupan glamor Lula Lahfa, asisten rumah tangga, dan asisten pribadi. Kesaksian mereka seringkali lebih mematikan daripada CCTV. ART Lula Lahfa, seorang wanita paruh baya yang masih syok berat, memberikan keterangan sambil terisak. Dia adalah orang yang menyiapkan sarapan Lula pagi itu. Dia yang tahu apa yang dimakan Lula, obat apa yang diminum, dan siapa saja yang bertamu. Non Lula seharian itu baik-baik saja, Pak. Cuma memang kelihatan capek sekali. Mungkin begitu penggalan kesaksiannya. Tapi malam itu suasananya beda. Polisi memisahkan mereka satu sama lain. Taktik klasik, isolasi saksi. Jika ART bilang Reza datang jam 19, tapi asisten pribadi bilang jam 19.30, selisih 30 menit itu bisa menjadi waktu terjadinya perkara. Disinilah letak seni penyidikan, mencari kebenaran di antara serpihan ingatan manusia yang rapuh karena trauma. Fokus polisi kini terpecah kedua arah. Pertama, mengunci kronologi di TKP. Apakah Lula meninggal sebelum Reza datang, ataukah saat Reza ada di sana? Apakah Reza yang menemukan jenazah pertama kali dan berteriak memanggil bantuan, ataukah dia dipanggil oleh ART yang panik?
Detail urutan ini akan menentukan apakah Reza adalah penyelamat yang terlambat ataukah saksi mata kematian. Kedua, dan ini yang paling krusial, adalah arah penyelidikan yang bergerak keluar dari kantor polisi. Pagi itu juga sebuah tim khusus bergerak senyap menuju kawasan Jakarta Selatan lainnya, Rumah Sakit Pondok Indah atau RSPI. Mobil hitam tanpa atribut kepolisian meluncur membelah jalanan Sabtu pagi. Misinya jelas, menyita rekam medis Lula Lahfah. Mengapa RSPI? Berdasarkan informasi intelijen yang didapat AKBP Iskandar Syah, Lula diketahui pernah menjalani pengobatan di sana. Ada riwayat medis, ada jejak penyakit yang mungkin disembunyikan sang selebgram dari sorot kamera Instagramnya. Di era digital ini, selebritas seringkali menampilkan citra sempurna dan sehat. Mereka memposting foto di gym, memposting foto smoothie bowl sehat. Tapi, tubuh tidak bisa bohong. Rekam medis adalah satu-satunya biografi jujur yang dimiliki manusia. Penyidik ingin tahu, apakah ada riwayat jantung, apakah ada keluhan lambung akut, ataukah ada resep obat-obatan tertentu, obat penenang, obat tidur, atau stimulan yang rutin ditebus oleh Lula dalam 6 bulan terakhir. Langkah ke RSPI ini adalah upaya polisi untuk menjawab teka-teki sebab kematian secara ilmiah, terutama karena adanya satu hambatan besar yang baru saja muncul dari pihak keluarga. Penolakan autopsi. Kabar itu datang bagai tembok beton bagi penyidik. Keluarga besar Lula Lahfah, dengan alasan duka dan keyakinan agama, memohon agar jenazah tidak dibedah. "Kami sudah ikhlas, Pak. Jangan sakiti tubuh anak kami lagi." Begitu kira-kira permohonan ayahanda Lula Lahfah, Feroz Lahfah, dengan mata sembab. Bagi keluarga, autopsi adalah horor. Tapi bagi polisi, autopsi adalah satu-satunya cara agar jenazah bisa bicara tentang siapa pembunuhnya. Apakah racun, apakah penyakit, ataukah kekerasan tumpul. Tanpa autopsi dalam, polisi buta sebagian. Namun AKBP Iskandar Syah menegaskan, penyelidikan tetap berjalan profesional. Kalimat ini mengandung makna yang dalam. Artinya, meskipun tanpa bedah mayat, polisi akan menggunakan metode visum luar dan toksikologi. Mereka akan mengambil sampel cairan tubuh, rambut dan kuku untuk diperiksa di laboratorium forensik. Mereka akan mencari racun atau zat asing tanpa perlu membedah organ dalam. Disinilah peran Reza Arab dan kelima saksi lainnya menjadi semakin vital. Tanpa autopsi, keterangan merekalah yang menjadi tulang punggung kasus ini. Polisi harus merangkai puzzle kematian ini hanya dari cerita saksi dan kertas rekam medis RSPI. Sabtu siang, matahari mulai terik di Jakarta. Di media sosial, tag hashtag "ada apa dengan Arab" mulai trending. Netizen mulai menjadi detektif dadakan, mencocok logikan Instastory Reza dan Lula seminggu lalu. Sementara itu di dalam ruang penyidik, Reza Arab masih belum pulang. Wajahnya semakin lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya menebal. Ia baru saja disodorkan pertanyaan sulit. "Mas Reza, apakah Anda melihat obat-obatan tertentu di meja dekat tempat tidur korban?" Reza terdiam. Ingatannya kembali ke ruangan dingin itu. Kedetik-detik ia melihat sahabatnya tak bergerak. Apa yang ia lihat di meja itu? Botol air atau sesuatu yang lain? Jawaban Reza atas pertanyaan ini bisa mengubah arah kasus, dari kematian wajar karena sakit menjadi kelalaian atau bahkan dugaan pidana. Babak ini belum berakhir. Polisi baru saja mengamankan beberapa barang bukti dari TKP yang dimasukkan ke dalam box styrofoam tertutup rapat untuk dibawa ke lab for Sentul. Isinya masih misterius. Dan di RS Pondok Indah, tim penyidik baru saja keluar membawa tumpukan dokumen tebal bersampul kuning. Sejarah kesehatan Lula Lahfah sekarang ada di tangan polisi. Rahasia apa yang tersembunyi di balik diagnosa dokter selama ini? Apakah Lula menyembunyikan bom waktu di dalam tubuhnya sendiri? Kita akan segera mengetahuinya. Sabtu 24 Januari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara tubuh Lula Lahfah beristirahat dalam dinginnya ruang jenazah, kehidupan digitalnya
justru sedang dibedah hidup-hidup di lantai 3 gedung Cybercrime Polda Metro Jaya. Di ruangan yang dipenuhi server berdengung dan layar monitor menyala biru, tim ahli forensik digital sedang bekerja keras. Di atas meja antistatis, tergeletak sebuah benda yang menjadi saksi bisu paling jujur dari tragedi ini. iPhone 16 Pro Max milik Lula Lafah. Ponsel itu terkunci. Layarnya retak halus di bagian sudut, seolah pernah terjatuh sesaat sebelum pemiliknya tumbang. Namun, bukan fisik ponsel itu yang dicari polisi, melainkan jiwa di dalamnya. Penyidik cyber memiliki tugas berat, membuka kunci enkripsi dan menelusuri jejak digital di 24 jam terakhir kehidupan Lula. Riwayat panggilan, chat WhatsApp yang belum dibaca, DM Instagram, hingga draft konten yang tidak sempat diunggah. Dan benar saja, sebuah temuan mengejutkan muncul. Berdasarkan bocoran dari sumber internal yang enggan disebut namanya, tim cyber menemukan adanya aktivitas penghapusan data yang terjadi secara janggal. Ada jeda waktu kosong, gap, dalam log aktivitas ponsel sekitar 30 menit sebelum polisi tiba. Pertanyaan mengerikan pun muncul. Siapa yang memegang ponsel itu saat Lula sudah tidak bernyawa? Apakah Lula sendiri yang menghapus sesuatu sebelum ia pergi? Ataukah ada tangan orang lain, mungkin salah satu dari 5 saksi yang ada di apartemen, yang mencoba menghilangkan jejak komunikasi? Di dunia maya, netizen yang bermata elang juga menemukan kejanggalan serupa. Seorang pengikut setia Lula di Twitter, X, mengunggah sebuah tangkapan layar yang viral pagi ini. Tangkapan layar itu memperlihatkan sebuah Instagram story yang diunggah akun resmi @lulalafah tepat pukul 18.45 WIB, hanya beberapa jam sebelum jenazahnya ditemukan. Story itu hanya bertahan 5 menit sebelum dihapus. Isinya, sebuah layar hitam pekat, tanpa tulisan, tanpa emoji, namun jika volume dinaikkan maksimal, terdengar suara sayup-sayup, suara napas yang berat, dan suara gelas beradu dengan meja. Netizen berspekulasi liar. Itu kode minta tolong. Itu suara orang lagi ngeracik sesuatu. Kenapa dihapus? Siapa yang hapus? Reza Arab, yang statusnya masih sebagai saksi, kini semakin tersudut oleh opini publik. Akun media sosialnya yang biasanya aktif, kini mati suri. Kolom komentarnya telah dinonaktifkan. Keheningan Reza di dunia maya justru memperkeras suara kecurigaan di dunia nyata. Sementara itu, di laboratorium forensik, Lab4 di Sentul, Bogor, drama lain sedang berlangsung. Tim kimia biologi sedang menganalisis barang bukti fisik yang dibawa dari apartemen Lula. Di antara bantal sofa dan tisu, ada satu benda yang menjadi primadona penyidikan. Sebuah botol kaca kecil tanpa label. Botol itu ditemukan di meja rias, tepat di samping tempat tidur di mana tubuh Lula ditemukan. Isinya cairan bening, tersisa setengah. Apakah ini air mineral biasa, toner wajah, atau racun sianida seperti kasus-kasus terdahulu? Petugas Lab4 dengan hati-hati meneteskan reagen penguji ke dalam sampel cairan itu. Warnanya berubah. Hasil awal toksikologi keluar siang itu juga, namun belum dirilis resmi ke publik. Desas-desus mulai merembes keluar dari tembok laboratorium. Cairan itu bukan racun sianida, bukan juga narkoba golongan 1 seperti sabu atau kokain. Indikasi awal menunjukkan adanya kandungan sedatif dosis tinggi, obat penenang, yang dicampur dengan stimulan kafein. Campuran maut. Dalam dunia medis, ini dikenal sebagai speedball versi legal namun mematikan.
Seseorang minum obat penenang untuk bisa tidur karena insomnia akut, namun di saat bersamaan tubuhnya masih dipenuhi kafein dosis tinggi, kopi atau minuman energi agar kuat bekerja syuting seharian. Jantung manusia bukan mesin. Ditarik kedua arah berlawanan, dipaksa tidur oleh obat penenang, dipaksa bangun oleh kafein, bisa menyebabkan korsleting listrik di jantung. Cardiac arrest, henti jantung mendadak. Sabtu sore, 24 Januari 2026. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang di gedung Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, di lantai 2 ruang digital forensik, tidak ada yang peduli dengan matahari. Semua mata tertuju pada layar monitor 50 inci yang menampilkan rekaman hitam putih berpasir. Ini adalah mata Tuhan di apartemen Lula Lava. CCTV koridor lantai 15. AKBP Iskandar Syah berdiri dengan tangan bersedekap, matanya menyipit tajam. Di sampingnya, operator CCTV memutar ulang rekaman itu. Lagi, dan lagi. Stop. Perintah Iskandar Syah tegas. Mundurkan 5 detik, zoom di bagian lift. Layar menampilkan penunjuk waktu, Jumat, 23 Januari 2026, pukul 18.30 WIB. 1,5 jam sebelum jenazah ditemukan. 1 jam sebelum Reza Arab tiba. Pintu lift terbuka. Sesosok pria melangkah keluar. Bukan Reza Arab, bukan asisten, bukan kurir makanan. Sosok itu mengenakan hoodie oversize berwarna gelap, kemungkinan hitam atau biru tua, dengan tudung kepala ditarik menutupi dahi. Wajahnya tertutup masker medis hitam. Tangannya dimasukkan ke dalam saku jaket, seolah menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin menyembunyikan kegugupan. Dia berjalan cepat, langkahnya lebar, tergesa-gesa menuju pintu unit apartemen Lula Lava. Dia tidak mengetuk. Dia tidak menekan bel. Dia menekan kode angka di kunci pintu digital. Klik. Pintu terbuka, dia masuk. Ruangan kontrol menjadi hening. Fakta ini mengubah segalanya. Pria ini tahu paskot apartemen Lula Lava. Ini bukan tamu sembarangan. Ini adalah seseorang yang memiliki akses privasi tinggi. Seseorang yang sangat dekat. Atau seseorang yang telah mencuri kode itu. Majukan rekaman. Perintah Iskandar Syah lagi. Suaranya memecah keheningan. Waktu bergulir cepat di layar. Menit demi menit berlalu. Tidak ada aktivitas di koridor. Sepi. Hanya ada lampu koridor yang berkedip sesekali. Lalu, pada pukul 19.15 WIB, pintu unit apartemen Lula Lava terbuka kembali. Sosok bertopi itu keluar, tapi kali ini bahasa tubuhnya berbeda 180 derajat. Jika saat datang dia berjalan tegap, kini dia berlari kecil. Bahunya naik, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan panik, memastikan koridor kosong. Dia tidak menunggu lift, dia berlari menuju tangga darurat. Dan yang paling mencurigakan, tangan kanannya. Saat masuk, tangannya ada di saku. Saat keluar, dia memegang sesuatu yang diremas kuat. Sebuah kantong plastik kecil berwarna putih. Apakah itu sampah? Atau bukti yang diambil dari TKP? Botol obat yang hilang? Atau ponsel Lula yang datanya dihapus? 15 menit kemudian, barulah sosok yang kita kenal muncul. Pukul 19.30 WIB. Reza Arab keluar dari lift. Wajahnya terlihat di kamera, tanpa masker. Dia tampak bingung, memeriksa ponselnya berulang kali, mungkin mencoba menelpon Lula. Dia menekan bel berkali-kali, tidak ada jawaban. Akhirnya dia menelpon seseorang, kemungkinan ART atau asisten pribadi untuk meminta akses masuk. Rekaman ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ini menyelamatkan Reza Arab dari tuduhan pembunuhan langsung. Dia datang saat, kemungkinan besar, Lula sudah tidak sadarkan diri. Tapi di sisi lain, rekaman ini memicu pertanyaan baru yang lebih mengerikan.
siapa pria bertopi itu. Dan mengapa Reza Arab dalam interogasi awal tidak pernah menyebutkan adanya orang lain yang seharusnya dia temui di sana. Malam itu juga, tim Buser disebar. Gambar tangkapan layar sosok Mr. X itu dicetak, diperbesar, dan ditaruh di atas meja interogasi, tepat di hadapan Reza Arab, yang kini wajahnya semakin pucat pasi. AKBP Iskandar Syah menunjuk foto buram itu dengan telunjuknya. Tahu kenal jaket ini, Reza? Kau kenal cara jalannya? Reza menatap foto itu. Matanya melebar. Ada kilatan pengakuan di sana yang segera disusul oleh ketakutan. Dia mengenal sosok itu. Tentu saja dia kenal. Jaket hoodie itu adalah merchandise terbatas dari sebuah circle pertemanan eksklusif. Hanya ada 10 orang yang punya jaket itu di Jakarta. Itu, suara Reza tercekak, kering. Itu jaket anak-anak tongkrongan kami, Pak. Siapa? Desak penyidik. Sebut nama, atau kau mau kami anggap kau melindungi pembunuh? Reza menunduk dalam-dalam, meremas rambutnya sendiri. Dia berada di persimpangan dilema moral yang menghancurkan. Di satu sisi sahabat wanitanya tewas. Di sisi lain, jika dia menyebut nama itu, dia akan menghancurkan karir temannya yang lain. Teman yang mungkin, hanya mungkin, tidak bermaksud membunuh. Reza berbisik, nyaris tak terdengar. Dia mungkin cuma nganterin obat tidur, Pak. Lula yang minta. Lula insomnia parah seminggu ini. Dia cuma kurir. Nama, bentak penyidik. Reza menyebut sebuah inisial, 2 huruf yang membuat penyidik saling pandang. Inisial dari seorang figur publik lain, seorang musisi muda yang sedang naik daun. Seseorang yang dikenal punya akses ke obat-obatan penenang jalur belakang. Pukul 20.00, polisi bergerak. Bukan lagi ke apartemen, bukan lagi ke rumah sakit. Sirine mobil polisi membelah malam menuju studio musik di kawasan Bintaro. Target operasi telah dikunci. Sosok di balik hoodie hitam itu harus diamankan malam ini juga, sebelum dia menghilangkan barang bukti yang dia bawa lari lewat tangga darurat. Plastik putih yang mungkin berisi sisa racikan speedball maut itu. Sementara itu di kamar mayat, hasil toksikologi final akhirnya keluar dari printer laboratorium. Kertas itu mengkonfirmasi ketakutan terburuk. Di dalam darah Lula, ditemukan kadar zat benzodiazepin, penenang, 5 kali dari dosis normal, bercampur dengan alkohol. Lula tidak dibunuh dengan pisau atau pistol. Dia dibunuh oleh koktail kimia yang racikannya diantar langsung ke kamarnya oleh seseorang yang dia percaya. Seseorang yang tahu paskot pintunya. Babak penentuan sudah di depan mata. Polisi bersiap melakukan penggerebekan di studio Bintaro. Dan Reza Arab yang kini statusnya berubah menjadi saksi mahkota, hanya bisa menangis diam-diam di ruang interogasi. Dia tahu, malam ini persahabatan mereka hancur lebur di atas nyawa Lula. Siapakah sosok musisi berinisial itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar apartemen selama 45 menit saat Mr. X berada di sana bersama Lula? Sabtu malam, 24 Januari 2026, pukul 22.00 WIB. Hujan kembali turun membasahi Jakarta. Seolah langit ikut menangis, menyambut babak akhir drama ini. 3 mobil minibus berwarna gelap, tanpa atribut kepolisian, melaju kencang, membelah tol JORR arah Bintaro. Di dalamnya, AKBP Iskandar Syah dan tim Opsnal Reskrim memegang erat senjata mereka. Wajah-wajah tegang, mata waspada. Target operasi sudah dikunci. Sebuah studio musik rumahan di Sektor 9 Bintaro. Informasi dari Reza Arab sangat akurat. Sosok di balik hoodie hitam di CCTV itu, Mr. X, sedang berada di sana. Dia adalah D, seorang produser musik muda dan disc jockey, DJ, yang dikenal luas di kancah kehidupan malam Jakarta. Teman satu lingkaran Lula, teman curhat masalah insomnia.
Target di lantai 2. Pintu kaca kedap suara. Masuk dengan senyap, tapi lumpuhkan jika melawan. Perintah Iskandar Shah lewat radio komunikasi. Mobil berhenti mendadak di depan ruko 2 lantai yang tampak gelap dari luar. Namun, suara dentuman bas samar-samar terdengar merembes keluar tembok. Tim merangsek masuk. Brak. Pintu studio didobrak paksa. Di dalam ruangan yang diterangi lampu neon ungu redup itu, musik EDM berhenti mendadak. D, yang sedang duduk di depan mixer audio dengan tatapan kosong, terlonjak kaget. Dia tidak sempat lari. Dia tidak sempat membuang apapun. "Jangan bergerak, polisi!" Dalam hitungan detik, tangan D sudah terkunci di belakang punggung. Borgol besi berbunyi klik, dingin dan final. Namun polisi tidak hanya mencari D. Mata jeli petugas langsung menyapu ruangan studio yang berantakan itu. Di atas meja mixing, di antara puntung rokok dan botol bir, tergeletak sebuah kantong plastik putih. Kantong yang sama persis dengan yang terlihat di CCTV. Petugas membukanya dengan sarung tangan lateks. Isinya, 3 ampul kosong bekas obat penenang jenis Zolpidem dosis tinggi dan 1 botol kecil racikan cair tanpa label. Bukti ini tak terbantahkan. D digiring keluar ruko dengan wajah tertutup jaket. Jaket hoodie yang sama dengan rekaman CCTV. Kilatan kamera wartawan kriminal yang sudah mengendus operasi ini menyambutnya di luar. Tidak ada lagi gaya swag ala anak musik. Yang ada hanyalah tubuh gemetar seorang pemuda yang sadar hidupnya baru saja tamat. Ruang interogasi. Pukul 1 dini hari. Suasana berbeda 180 derajat dibandingkan saat Reza Arab diperiksa. Kali ini auranya bukan lagi mencari petunjuk, tapi menuntut pengakuan dosa. D duduk tertunduk. Pertahanannya runtuh seketika saat penyidik meletakkan foto jenazah Lula di hadapannya. "Saya nggak bunuh dia, Pak. Sumpah demi Tuhan." Suara D parau, bercampur isak tangis ketakutan. Dia yang minta. Dia mohon-mohon sama saya. Pengakuan itu meluncur deras. Sebuah cerita tentang keputusasaan, bukan kejahatan murni. Jumat sore itu, Lula menelpon D sambil menangis histeris. Lula mengaku sudah 48 jam tidak bisa tidur. Matanya perih, badannya sakit, tapi otaknya terus berputar memikirkan konten dan kontrak kerja. Obat tidur biasa dari dokter sudah tidak mempan. "Bantuin gue tidur, D. Please. Gue cuma butuh tidur 5 jam aja. Besok gue ada syuting iklan." Begitu tiru D mengenang ucapan Lula. Sebagai teman yang sok tahu medis, D merasa iba. Dia meracik koktail tidur andalannya. Campuran obat penenang dosis tinggi yang dilarutkan, dicampur sedikit alkohol untuk mempercepat efeknya. Dia pikir dia sedang menolong sahabat. Dia pikir dia pahlawan. "Saya antar ke apartemennya jam 6:30 malam. Saya liatin dia minum, Pak." Dia langsung tenang. Dia bilang, "Makasih ya, D." Terus dia tidur di sofa. D melanjutkan ceritanya dengan air mata bercucuran. Tapi D membuat kesalahan fatal. Dia tidak tahu bahwa sebelumnya Lula sudah meminum kopi dosis tinggi dan obat diet. Campuran itu menciptakan reaksi kimia mati di dalam tubuh mungil Lula. Depresi pernapasan, jantung melambat drastis, hingga akhirnya berhenti berdetak dalam tidur. "Terus kenapa kamu lari? Kenapa kamu ambil botolnya?" desak Iskandar Shah. "Pas saya mau pulang, Pak, saya cek nadinya. Lemah banget. Saya panik, Pak. Saya takut disalahin. Saya ambil sisa botolnya. Saya hapus chat di HP dia biar nggak ada jejak saya. Terus saya kabur lewat tangga darurat."
pengecut. Itulah kata yang tepat. D melihat sahabatnya berekangan, tapi bukannya memanggil ambulan, dia memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Dia membiarkan Lula meregang nyawa sendirian di ruangan dingin itu. Dan disinilah peran tragis Reza Arab terungkap sepenuhnya. Lula, dalam sisa kesadarannya yang memudar, sempat mencoba menelpon Reza. Mungkin dia merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Tapi Reza datang terlambat 30 menit. Saat Reza tiba, pukul 19.30, pintu tidak terkunci karena D lupa menguncinya saat panik. Reza masuk dan menemukan Lula sudah tidak bernyawa di sofa dengan ponsel terletak di lantai, ponsel yang datanya sudah dihapus sebagian oleh D. Reza tidak terlibat pembunuhan. Dosa Reza hanyalah ketidaktahuannya dan kepanikan sesaat di TKP yang membuatnya terlihat mencurigakan. Malam itu juga, status D dinaikkan menjadi tersangka. Bukan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP, melainkan pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Jungto UU Kesehatan tentang penyalahgunaan obat keras. Kasus ditutup. Teka-teki terpecahkan. Tidak ada pembunuh berdarah dingin. Yang ada hanyalah seorang teman yang ceroboh dan teman lain yang pengecut. Dan di tengah-tengahnya, seorang gadis muda yang hanya ingin tidur sejenak, kini tertidur selamanya. Minggu pagi. Langit Jakarta akhirnya cerah. Namun kehangatannya tidak mampu mengusir dingin di hati keluarga Lafah. Di pemakaman, ribuan orang berkumpul. Fans, wartawan, selebgram, semuanya bercampur menjadi lautan manusia berbaju hitam. Di nisan kayu yang masih basah itu, tertulis nama indah, Lula Lafah. Lahir untuk menghibur, wafat karena lelah terhibur. Reza Arab terlihat berdiri jauh di belakang kerumunan. Dia memakai topi hitam, kacamata hitam, menunduk dalam. Dia bebas dari jeratan hukum, tapi penjara rasa bersalah akan mengurungnya seumur hidup. Bayangan tubuh kaku sahabatnya di sofa apartemen itu tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Sementara itu, berita penangkapan D menjadi headline nasional. Publik marah, publik mengutuk. Tapi di balik kemarahan itu, ada cermin besar yang retak. Kematian Lula Lafah adalah tamparan keras bagi industri hiburan dan kita semua. Kita memuja produktivitas. Kita menuntut idola kita untuk selalu aktif, selalu posting, selalu tersenyum 24 jam. Kita lupa bahwa di balik filter Instagram yang cantik, ada tubuh manusia biasa yang bisa rapuh. Ada jantung yang bisa berhenti jika dipaksa berlari tanpa henti. Lula tidak dibunuh musuh. Dia dibunuh oleh gaya hidup yang kita normalisasi. Kerja keras bagai kuda, istirahat dengan bantuan kimia. Kasus ini selesai secara hukum. Palu hakim nanti akan menentukan nasib D. Tapi bagi Lula, kasus ini sudah selesai saat dia menutup mata hari Jumat lalu. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia cari selama minggu-minggu terakhir yang menyiksa itu. Tidur yang nyenyak, tanpa mimpi, tanpa deadline, tanpa notifikasi. Selamat jalan Lula. Maafkan dunia yang terlalu bising ini. Semoga tidur panjangmu damai.